Karena kebanyakan orang mempunyai prinsip, kalau saya tergerak, saya mau membantu. Kalau saya digerakkan oleh Tuhan, ya saya mau membantu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan, waktu yang Tuhan beri, anugerah yang begitu luar biasa kami boleh rasakan. Saat ini kami rindu dengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu senantiasa menjadi penolong di dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami anak-anak Tuhan untuk semakin setia hidup di dalam kebenaran. Pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara terkasih, kembali lagi di YouTube channel ini. Di pembahasan hari ini masih mengenai 10 serial renungan penyakit hati manusia di episodenya yang ke-6. Di episodenya yang ke-6 ini kita akan membahas tentang tidak punya kasih atau penyakit setiap manusia yang tidak mempunyai kasih. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab mencatat bahwa kasih yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum kasih yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia. Pertanyaannya, apakah semua manusia atau anak-anak Tuhan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya? Atau hanya sebatas mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya?
Kasih merupakan sifat dasar dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan atau setiap manusia. Terkadang orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang di luar Kristen pun masih mempunyai kasih yang besar terhadap sesamanya manusia. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20 di situ berkata bahwa mengasihi Allah juga harus mengasihi sesama manusia. Jadi secara otomatis ketika kita mengaku kita percaya, kita mengasihi Kristus, mengasihi Tuhan kita, kita juga harus mengasihi sesama kita atau saudara-saudara kita. Dan luar biasanya orang-orang Indonesia mendapat julukan orang paling murah hati dan orang paling baik hati seantero dunia. Jadi kita boleh bersyukur bahwa Indonesia mempunyai orang-orang yang baik hati, orang-orang yang punya empati, yang punya belas kasih terhadap sesama. Dan yang menjadi pembelajaran kita kali ini, bagaimana orang-orang Kristen harus punya empati yang sama, simpati yang sama, belas kasih yang sama terhadap orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Karena ada juga orang-orang yang sekalipun sudah diberkati, orang-orang yang sudah berkecukupan, tetapi tidak bisa membuka tangan. Kata kasarnya adalah orang kaya yang pelit. Orang yang sudah diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, tetapi masih saja punya sifat yang pelit. Jangankan kepada orang atau sesama atau lingkungannya, kepada gembalanya pun, kepada pendetanya pun, dia masih hitung-hitungan masalah memberi kepada hamba Tuhan. Padahal gembala atau pendetanya yang selalu dan selalu berdoa memberkati dia. Penyakit hati tidak punya kasih ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Karena jelas di awal kita bahas tadi bahwa ketika kita mengaku kita mengasihi Kristus, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan kasih itu bukan hanya sekedar ungkapan semata, bukan hanya sekedar ucapan belaka, melainkan harus disertai dengan tindakan. Kadang kita melihat di media sosial ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya kita sekedar hanya memberi ucapan Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak punya tindakan, padahal diri kita sendiri mampu. Jadi kasih harus disertai dengan yang namanya perbuatan. Seberapa kita anak-anak Tuhan yang ketika melihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan, lantas kita mau untuk membantu saudara kita itu. Karena kebanyakan orang mempunyai prinsip, kalau saya tergerak, saya mau membantu. Kalau saya digerakkan oleh Tuhan, ya saya mau membantu. Ini adalah pemikiran yang salah. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita memerlukan dan membutuhkan bantuan, jangan sampai tunggu kita tergerak. Kita harus langsung bertindak karena ini merupakan perintah dari Kristus, yaitu mengasihi. Kalau kita menunggu hati kita tergerak lebih dulu, akan susah dan bisa saja kita tidak bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan kebanyakan juga orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan hanya mau membantu, hanya mau melakukan kasih kepada orang-orang seiman saja, kepada orang-orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Memang firman Tuhan berkata, kita harus berbuat kasih terutama kepada orang-orang seiman. Tetapi kita juga tidak boleh membatasi kasih tersebut hanya kepada komunitas kita. Ketika kita membagi kasih kita kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, secara tidak langsung kita memperkenalkan akan kasih Kristus. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun dia akan berpikir bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu melakukan kasih tanpa memandang orang dan memilah-milih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu belajar untuk mempraktekkan kasih dalam tindakan. Mungkin ada yang berpikir atau berpendapat bahwa melakukan kebaikan itu bukan jaminan kita masuk surga. Memang benar, itu bukan jaminan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dengan kita hidup di dalam kebenaran, kita sudah percaya sungguh kepada Kristus, kasih memberi, kasih berempati,
itu akan dengan sendirinya membentuk kepribadian kita untuk memiliki kasih terhadap sesama. Sekalipun perbuatan baik bukan menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi ini merupakan bentuk kasih yang Tuhan ajarkan. Jangan pernah kita menutup mata, apalagi menutup tangan kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita diberkati, kita juga harus memberkati orang-orang yang lain. Hindari penyakit hati yang tidak punya kasih ini, supaya kita benar-benar percaya kepada Kristus, mengasihi Kristus, dan kita juga mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh mempunyai kasih yang seperti Tuhan ajarkan bagi kami. Kami tidak mempunyai hati yang tidak mengasihi, tetapi benar-benar kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan, membagi berkat, melakukan tindakan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nantikan lagi serial selanjutnya dari 10 serial penyakit hati manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.